Kita ke informasi lain pemirsa, sistem zonasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun 2023 ini kembali menuai berbagai persoalan dan juga kritikan dari orang tua siswa. Menanggapi hal tersebut, DPR pun berencana memanggil Mendikbudristek yakni Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB kembali mendulang sejumlah persoalan pada tahun 2023 ini. Setiap menjelang pergantian tahun masa pendidikan, PPDB kerap menjadi masalah yang berulang kali menuai polemik yang berkepanjangan. Anak didik baik sekolah tingkat menengah pertama dan sekolah tingkat atas saling berebut masuk negeri. Namun banyak yang harus kecewa karena namanya terpental dan tidak masuk kriteria di sekolah yang diinginkannya. Sejumlah kasus yang menyeruak pada saat ini, salah satunya banyak orang tua yang protes anaknya tidak lolos PPDB zonasi, padahal jarak rumah ke sekolah yang dituju dekat. Belakangan ditemukan adanya praktik kartu keluarga palsu yang digunakan untuk memenuhi syarat sistem zonasi. Selain itu, kasus kontroversi PPDB zonasi yang terjadi sejak 2017 berkisar pada menitipkan nama calon siswa ke kartu keluarga warga yang wilayahnya dekat dengan sekolah favorit. Sebaran sekolah negeri tidak merata, beberapa sekolah kelebihan calon siswa baru, dan lainnya ada yang kekurangan siswa, jual beli kursi, pungli, serta siswa titipan pejabat serta tokoh masyarakat. Yang ironis adalah sejumlah anak dari keluarga tidak mampu dan satu zonasi tidak tertampung di sekolah negeri. PPDB sistem zonasi yang awalnya bertujuan menghilangkan label sekolah favorit ternyata tidak menyelesaikan masalah rasa keadilan untuk pendidikan di masyarakat. Kasus pemalsuan administrasi dan kecurangan lainnya membuktikan PPDB belum berhasil melakukan pemerataan. DPR pun berencana memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk dimintai penjelasan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah harus mengaktifkan kembali Satgas PPDB yang melibatkan sejumlah kementerian dan instansi terkait. Ya, pasalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset serta Teknologi tidak mampu menyerahkan persoalan PPDB ke pemerintah daerah. Dengan modus kecurangan itu mereka membuat yang mampu membeli surat domisili kepada penyelenggara pemerintahan di level kelurahan dan seterusnya itu. Nah, semestinya sistem ini kan sudah ada setiap tahun, muncul setiap tahun. Nah, kalau Satgas ini bekerja, misalnya Satgas ini kerjasama dengan Kemendagri, Kemendagri bisa bikin surat edaran yang memberikan warning, punishment kepada siapapun, termasuk pejabat kelurahan, RT RW yang melakukan surat domisili, akan mendapatkan sanksi gitu. Jadi sangat sederhana sebenarnya kalau ini terintegrasi dengan baik. Karena sistem yang sebelumnya lebih parah lagi sebenarnya, Mbak. Sistem sebelumnya tidak ada pengaturan menyangkut soal siswa-siswi kita yang miskin itu. Jadi relatif lebih susah. Nah, karena itu bahwa perlu ada perbaikan, iya. Nah, salah satu perbaikannya adalah Kemendikbud tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ini kepada pemerintah daerah. Kemarin dengan eselon 1 sudah kita sepakati, kita minta untuk dilakukan evaluasi total dan dilakukan mitigasi sedetail-detailnya, karena kami meyakini kalau ini dimitigasi sejak dari awal, tahun yang akan datang tidak terjadi lagi. Kami kasih waktu bulan Agustus September ini untuk melakukan mitigasi dan melaporkan lagi kepada Komisi 10 apa yang harus dilakukan untuk perbaikan tahun 2024 yang akan datang.